Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Mazaya Albi dari Program Studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya dengan NIM 215030707111002. Baik, saya membuat video ini guna sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar ilmu perpustakaan, informasi, dan kearsipan yang diampu oleh Bapak Muhammad Rosihan. Berdasarkan pemahaman terhadap berbagai definisi ilmu perpustakaan, ilmu informasi selalu berkaitan dengan konten informasi atau data, serta berbagai macam media yang digunakan untuk mengemas konten tersebut. Hubungan ilmu informasi dan ilmu perpustakaan, menurut Richard Rubin, seperti dikutip Kutu Buku 1998, dianggap sudah seperti dua sisi dari mata uang yang sama. Dia mencoba pembagian topik-topik penting dalam ilmu informasi dan ilmu perpustakaan sebagai berikut. Penyelidikan tentang kebutuhan, pencarian, penggunaan, dan pengguna informasi. Penyimpanan dan penemuan kembali informasi yang mengandung beberapa subtopik. Hakikat informasi, makna, dan nilai, termasuk persoalan perbedaan antara data, informasi, dan pengetahuan. Terus juga ada bibliometrika dan analisis citasi, manajemen dan masalah-masalah administratif dalam pengelolaan perpustakaan. Sedangkan epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang secara khusus mendalam pertanyaan-pertanyaan terkait dengan gejala pengetahuan guna menemukan jawaban atas karakteristik umum dan mendasar dari pengetahuan manusia. Karenanya, epistemologi berupaya mendapatkan jawaban atas pertanyaan seperti bagaimana sebuah pengetahuan diperoleh, metode apa yang digunakan untuk mengelola dan memperoleh pengetahuan, bagaimana menguji sebuah kebenaran pengetahuan dan objektivitasnya, syarat-syarat logis apa saja yang harus dipenuhi agar pengetahuan dapat dikatakan benar dan objektif. Epistemologi kerap dipahami sebagai suatu bentuk kepercayaan yang menganggap agen epistemis adalah individu. Epistemologi jenis ini telah berkembang cukup lama, setidaknya sejak Descartes, dan dikenal dengan epistemologi individual. Epistemologi ini percaya bahwa proses berpikir merupakan ranah personal yang lepas dari intervensi sosial. Oleh karenanya, proses pengembangan pengetahuan dimungkinkan dilakukan secara mandiri, lepas dari interaksi dengan lingkungan dan masyarakat. Epistemologi jenis ini banyak dipakai oleh psikologi kognitif. Sementara satu lagi jenis epistemologi adalah epistemologi sosial yang melihat bahwa perkembangan informasi tidak dapat dipisahkan dari hubungan sosial, kerjasama sosial, dan kepentingan sosial. Artinya, peningkatan ilmu pengetahuan harus mencakup tidak hanya daerah akademik, namun juga masyarakat. Epistemologi sosial sebagai landasan bidang perpustakaan dan informasi dirancang sejak tahun 1950-an. Landasan ini mengacu pada karya Margaret Egan dan J. Serra, Foundation of a Theory of Bibliography, yang dimulai dalam jurnal The Library Quarterly tahun 1952. Karya ini yang kemudian menjadikan epistemologi sosial sebagai basis pengembangan keilmuan perpustakaan dan informasi. Saat itu, epistemologi sosial dipahami sebagai sebuah kajian yang membahas mengenai proses di mana masyarakat berusaha untuk memahami lingkungan secara total, meliputi fisik, psikologis, dan intelektual. Dari definisi ini jelas terlihat derivasi istilah epistemologi sosial yang berasal dari terma epistemologi. Egan dan Serra menyimpulkan bahwa perlu ada sebuah disiplin baru yang mengacu kepada sosial epistemologi atau epistemologi sosial, yang berarti epistemologi sosial mengarah pada kenyataan bahwa sebuah masyarakat selalu secara bersama-sama memerlukan pengetahuan tentang diri dan lingkungannya.
sehingga masyarakat itu akan senantiasa terlibat dalam pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pengetahuan. Justifikasi Sera menjadikan epistemologi sosial sebagai landasan ilmu perpustakaan dan informasi karena memberikan struktur yang cocok untuk mengarahkan investigasi secara efektif dalam perjalanan epistemik masyarakat. Bidang ini berpusat di sekitar produksi, aliran, integrasi, dan konsumsi semua bentuk pemikiran yang dikomunikasikan melalui keseluruhan pola sosial. Selain itu, Sera melihat bahwa kepustakawanan adalah bidang yang berasal dari dua disiplin ilmu, yaitu komunikasi dan bahasa atau linguistik. Kepustakawan sebagai bidang yang membidangi informasi merupakan landasan epistemologi, khususnya epistemologi sosiologi. Sebagai bidang berkonsentrasi pada bagaimana informasi tersebut tersebar melalui masyarakat. Shera dan Egan kemudian mengajukan sebuah kerangka teoritis untuk mempelajari apa yang mereka sebut intellectual product atau produk pemikiran, yang dalam kehidupan sehari-hari dapat berwujud instrument of graphic communication atau alat sarana komunikasi grafis. Lalu untuk membantu sebuah masyarakat menata pembuatan, penyebaran, dan penggunaan produk, pemikiran berbentuk alat komunikasi disebut dengan instruments of bibliografi. Alat atau sarana bibliografi. Secara spesifik, Shera dan Egan melihat bibliografi sebagai sarana dengan mana pengetahuan individual dapat dikoordinasikan dan diintegrasikan sehingga masyarakat sebagai kesatuan dapat tahu dengan cara yang transcendental atau abstrak. Sekarang diketahui bahwa instruments of graphic communication adalah dokumen dalam segala bentuknya, sedangkan instruments of bibliography adalah sebagai sarana seperti indeks dan sistem temu kembali. Setelah dasar pemikiran seperti ini, Shera dan Egan kemudian menekankan bahwa setiap masyarakat memerlukan sebuah profesi yang dapat membantu masyarakat tersebut melakukan tindakan-tindakan sosial yang cerdas melalui sebuah sistem yang mampu membuat pengetahuan bersama. Setelah kematian Margaret Egan, Shera masih gigih mengembangkan konsep epistemologi sosialnya dan menghadirkannya dalam berbagai esai, pidato, maupun presentasi. Salah satunya adalah pada konferensi Foundation of Access of Knowledge yang diselenggarakan oleh Universitas Syracuse. Dalam konferensi ini, Shera menekankan kembali pendiriannya bahwa landasan bagi ilmu perpustakaan dan informasi yang tepat adalah epistemologi sosial, atau sering juga disebut kognisi sosial. Sebab, epistemologi sosial fokus pada proses di mana masyarakat mencapai suatu kondisi, mengetahui dan mengkomunikasikan pengetahuannya tersebut. Epistemologi sosial juga harus mampu melakukan proses sintesa dan memanfaatkan karya bidang lain untuk kebutuhan pengetahuan keilmuannya. Dari beberapa pernyataan Shera tersebut dapat disimpulkan bahwa epistemologi yang juga disebut teori pengetahuan adalah cabang filsafat yang berurusan dengan penyelidikan, juga disebut teori dengan penyelidikan kebenaran pengetahuan. Ilmu perpustakaan dan informasi dapat disebut sebagai ilmu karena ilmu perpustakaan dan informasi adalah manajemen pengetahuan manusia, antar cabang ilmu pengetahuan yang paling banyak dibandingkan semua ilmu lain. Dengan demikian, ilmu perpustakaan sangat dipengaruhi oleh epistemologi sosial. Dan pada perkembangannya, epistemologi sosial memang tidak dapat dipisahkan dari analisis ilmu perpustakaan. Jadi di sini kita dapat menyimpulkan bahwa ilmu perpustakaan dan informasi adalah sebuah disiplin yang bukan hanya mengurusi pengetahuan saja, namun lebih tepatnya mengurusi konten yang kita pahami sebagai data yang bermakna. Dengannya pula, informasi tidak hanya kita pahami sebagai hal yang semantis atau dianggap sebagai prasyarat epistemis terbangunnya pengetahuan.
Namun, lebih jauh dari itu, informasi ditempatkan sebagai hal yang ontologis. Makna informasi kemudian menjadi penting untuk mendudukkan ilmu perpustakaan dan dan informasi sesuai posisinya. Baik, di sini terdapat sumber referensi. Baik, lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.